Subegi, SAG, MSI, dan kemudian Kepala Bagian Tata Usaha dari Kepala Kemenak Oku yang mewakili Bapak Kakak Kemenak Kabupaten Oku yang pada hari berkesempatan belum hadir di Polres Oku. Kemudian didampingi oleh Kasat Reskrim, Kasih Humas, dan beberapa perwira Polres Oku akan melaksanakan rilis terkait kasus menyetubui anak di bawah umur yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 jam 2 dini hari di sebuah kamar Pondok Pesantren Alam Al-Iskandari Modern Jalan Ogan Mati, Lorong Blimbing, Desa Tanjung Pemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Kasus ini dilaporkan oleh kakak anak korban, inisial PMS, dan anak korban dengan inisial PMSR yang masih berumur 13 tahun, merupakan murid ataupun santriwati dari pondok pesantren yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian untuk tersangka ataupun pelaku bernama Farhan Jadid bin Abdul Aziz, berumur 40 tahun, pekerjaan guru sekaligus pimpinan daripada pondok pesantren dimaksud, yang saat ini sudah kita amankan dan sudah berada ditahan di Polres Oku. Perlu saya jelaskan bahwa kronologis kejadian sampai terungkapnya kasus yang cukup mengundang perhatian publik di masyarakat Kabupaten Oku ini, di mana pada tanggal 11 April tersebut, kira-kira jam 1, anak korban atas nama inisial PMSR ini sedang melaksanakan tugas jaga malam di teras depan asrama putri yang ada di pondok pesantren tersebut. Kemudian anak korban ini dipanggil oleh tersangka dan diberikan tantangan uji nyali untuk memasuki kamar kosong di bagian belakang daripada pondok pesantren dimaksud. Kemudian anak korban ini menyatakan berani dan kemudian memasuki kamar kosong tersebut. Namun tersangka dari belakang kemudian mengikuti yang bersangkutan masuk ke dalam kamar, dihentikan dengan menutup pintu dan mengunci kamar dari dalam, sehingga terjadilah perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang guru, seorang pendidik kepada anak didiknya atau santrinya, tindak pidana persetubuhan, kemudian selayaknya seorang laki-laki dewasa kepada perempuan dewasa. Atas kejadian tersebut, si korban merasa trauma secara psikis dan kemudian melaporkan kepada keluarga yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Polres Ogan Komering. Sejak dilaporkan ke Polres Oku dan kemudian memancing daripada reaksi masyarakat yang ada di seputar pondok, memancing kemarahan masyarakat yang kemudian serta-merta melaksanakan penutupan daripada aktivitas pondok pesantren dimaksud. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri dari wilayah Kabupaten Ogan Komering dengan menaiki truk angkutan kayu
menuju ke Kabupaten Oku Timur dan dilanjutkan mencari transportasi darat menuju ke Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan di TKP, kemudian mencari saksi-saksi maupun bukti dan mencari petunjuk, alhamdulillah Satreskrim Polres Oku mendapatkan atau mendeteksi yang bersangkutan telah berada di daerah wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Jogja atau DIY, tepatnya di Desa Jitengan, Balai Catur, Kecamatan Gambling, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebuah rumah kontrakan. Setelah tim dari Satreskrim Polres Oku mendeteksi yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Polres Sleman, Polda DIY, secara bersama-sama kemudian dapat mengamankan tersangka di rumah pondokan yang baru disewa. Dan alhamdulillah pada hari tersebut, tanggal 3 Juli 2025, sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat, tersangka dapat diamankan dan kemudian dibawa pulang ke Kabupaten Oku dan diamankan di Mapolres Oku. Kemudian saya perlu jelaskan bahwa motif yang bersangkutan ini adalah melakukan perbuatan kepada anak korban di bawah umur karena timbulnya hasrat hawa nafsu ketika melihat tubuh anak korban. Rekan-rekan sekalian media, barang bukti yang diamankan dan telah disita yaitu satu helai dress lengan panjang warna ungu yang digunakan oleh korban, kemudian satu helai rok warna hitam, satu helai celana dalam warna biru, satu helai tank top warna abu-abu, satu helai BH warna krem, dan satu helai jilbab warna biru. Kepada yang bersangkutan, tersangka yang telah melakukan tindak pidana yang tidak manusiawi ini, kami dari penyidik Polres Oku telah menetapkan pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan, yaitu pasal 81 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan unsur-unsur pasal dapat kami jelaskan kenapa kejadian itu telah terjadi, di mana tersangka dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, kemudian serangkaian bohong ataupun membujuk si anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya. Untuk ancaman pidana kepada yang bersangkutan akan diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Perlu saya jelaskan kepada rekan media, karena menurut undang-undangnya hal ini dilakukan oleh tenaga pendidik yang profesinya harusnya mendidik murid santrinya, kemudian ancaman hukumannya diperberat, akan ditambah sepertiga daripada ancaman pidana. Demikian rekan-rekan media yang dapat saya jelaskan pagi hari ini, kasus yang